Dan menurut saya ini, saya setuju betul dengan apa yang dikemukakan oleh mantan Bupati Batang ini. Dan dia tidak hanya omon-omon. Nah, itu yang penting itu. Itu penting. Dia tidak hanya omon-omon, pada waktu dia menjabat, dia bisa mengambil keputusan menurut keterangannya dia kan. Dia menjadi bupati di Batang, dan dia keluarkan keputusan, tiap kecamatannya boleh satu. Hanya satu gitu ya? Iya. Kalau saya, bila perlu, nggak ada. Dia andai pun boleh di tingkat kota dan kabupaten. Dan itu pun harus dibatasi. Biarlah tingkat kecamatan itu adalah real. Atau Indomaret itu menjadi distributor lah. Ya itu dong. Ya, kan ujungnya kan mereka juga, Pak Eri. Iya. Dia udah menguasai. Jadi dia menguasai produknya, dia menguasai distributornya, dia menguasai lagi penjualan retailnya, Pak Eri. Ini luar biasa. Raksasa gurita menyedot ini, Pak Eri. Dan ini dibiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan juga diaspora, kita ketemu lagi setelah Hari Raya Idul Fitri yang kita rayakan beberapa hari lalu. Sekarang kita tentunya sudah aktif kembali untuk beraktivitas seperti biasanya, dan kita berharap sekali untuk kedepannya berita-berita atau mungkin ulasan topik dan diskusi di Masumi TV dan Ahmad Yani Channel terus berkembang dan makin membaik. Kemudian juga pemirsanya, penontonnya terus bertambah. Kita berharap hari ini juga kita akan menampilkan tema-tema topik yang sangat-sangat memang membumi. Nah, pada hari ini kita bicara soal bagaimana yang namanya Indomaret dan Alfamart. Seperti kita ketahui, gambarannya itu sudah begitu jelas bahwa yang namanya Indomaret dan Alfamart adalah pembunuh pedagang kecil, pedagang kelontong, para UMKM dan sebagainya. Nah, kita akan lihat berangkat dari pernyataan salah seorang anggota DPR, mantan Bupati Batang, Jawa Tengah, ya, Yoyo Priyosuntipjo di gedung DPR RI, yang memprotes, yang mengingatkan Menteri UMKM untuk betul-betul jangan sampai istilahnya pedagang kecil UMKM, kemudian pedagang kelontong, warung-warung Madura misalnya tutup. Nah, untuk bahas ini kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Ahmad Yani SAMH, ya, tentang ini. Bagaimana kira-kira, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan di Sumatera Barat nggak ada yang namanya Indomaret dan Alfamart. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri, saya kira sebelum kita masuk, karena ini bulan Syawal, masih bulan Syawal, kita baru menyelesaikan ibadah Ramadan kita sebulan penuh, dan kita penuh dengan aktivitas, dan kita berharap di bulan Syawal ini ibadah Ramadan kita diterima, amal-amal kita selama Ramadan diterima juga, dan akhirnya seluruh dosa hilaf kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Dan kita masuk kategori orang yang bertakwa, sebagaimana dari surat yang mewajibkan untuk berpuasa itu. Iya, ya kan. Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah itu. Yang kedua, Pak Eri, oleh karena itu kita ngucapin dulu nih, baru lupa lagi, kan? Mau maaf lahir batin kepada seluruh keluarga besar Partai Masumi dari Sabang sampai Merauke, maupun kawan-kawan diaspora, maupun para keluarga besar dan simpatisan Partai Masumi. Kita mengucapkan permohonan maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Ada kata salah ya Pak Eri ya, betul, salah ucap, ya kan. Saya yang hal-hal yang tidak menyenangkan, karena kita akan terhalang sebelum proses kemanusiaan kita ini bertingginya ajaran Islam ini, Pak Eri. Pemaafannya. Iya, sebelum sesama manusia itu selesai, maka kita terhalang proses kita semua. Walaupun amal ibadah kita begitu banyak. Oleh karena itu penting pada kesempatan ini kita tentunya sebagai manusia
mungkin ada yang hilap ya kan, baik perkata, ucapan, tingkah laku kita selama paling tidak 1 tahun ini. Itu yang pertama Pak Eri. Yang kedua Pak Eri, kita kehilangan lagi nih Mas Umi. Sahabat kita, kawan kita, kira-kira 3 bulan yang lalu ya, masih aktif. Mas Are yang masih aktif dan sempat mengisi konten di kita. Sempat dia pernah jadi anggota DPR dia. Yaitu kawan kita ini Joko Edi Sukipto bin Abdurrahman. Kita manggilnya Joket. Joko Edi. Joko Edi, dia wartawan ya kan, dia juga sebagai seniman. Betul. Sempat menjadi anggota DPR 2009. 2004-2009. Oh, bukan 99. Enggak, 2004-2009. Okay. Saya melanjutkannya setelah itu. Dan di anggota Komisi 3 pada waktu itu. Dari Partai Amanat Nasional Dapilnya Madura. Karena saya sahabat betul ini. Memang pada waktu itu sempat menghilang lama, terus saya berusaha dapat kembali, ketemu dan sempat isi konten kita. Dan saya sangat sedih sekali, karena beberapa bulan ini, saya bahkan supir saya minta mencari dia, nggak ketemu Pak Eri. Bahkan di tempat tinggalnya itu, rumahnya terkunci. Rupanya saya baru dapat jawabannya itu hari ini Pak. Tadi siang, saya ditelepon oleh Bang Hatta Taliwang menanyakan, di mana rumah dukanya Joko Edi? Meninggal, saya bilang. Lu kok nggak tahu sebagai teman dekatnya? Oleh karena itu, saya tadi sempat nelpon adiknya, yaitu si Presiden Lira ini, Yusuf. Ya kan? Itu adiknya. Ya, adiknya. Yusuf Lira itu adiknya, saya betul Bang dia. Dia ternyata udah beberapa bulan ini mukim itu di Malang, karena pengobatannya. Hari kemarin, tanggal 7 kemarin ya, hari Selasa ya, 7 April ya. Ya, menghadap Sang Penciptanya, Sang Halik. Kita doakan pada kesempatan ini ya Pak Eri, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa sahabat kita, kawan kita ini diampunkan oleh Allah, dimaafkan ya kan, seluruh amal ibadahnya diterima. Amin. Dan kita berdoa insya Allah dia menjadi husnul khotimah. Amin. Seperti itu. Nah Pak Eri, kita ke tema diskusi kita ini. Memang saya nonton ini cukup menarik bagi saya. Ini ya di DPR ini. Ya, DPR. Yoyo ini menurut saya dia bisa kita katakan anggota DPR yang berani. Saya yang ya anggota DPR sesungguhnya yang menangkap, menyuarakan, memperjuangkan aspirasi tanpa takut seperti itu. Ya. Tanpa ada bayangan-bayangan recall. Apalagi kan dia dari Partai Gerindra kan. Artinya kan ada Partai Gerindra saat ini, ada partai yang berkuasa. Artinya kebijakan-kebijakan itu atau keputusan-keputusan politik itu bisa diambil. Apalagi dia anggota DPR. Dan apa yang dia kemukakan itu sesungguhnya sudah banyak, sudah lama orang meneriakkan ini. Persoalan adalah yang namanya minimarket modern ini, atau toko-toko serba ada modern, ya kan? Apakah itu Alfamart, apakah itu Indomaret, atau Circle K dan lain sebagainya itu, yang begitu menjamur, yang tanpa aturan jelas yang bisa membatasi Pak Eri, sehingga kadang-kadang bersebelahan dan berhadap-hadapan. Dan seperti kawin gitu. Ada Alfamart, harus ada Indomaret gitu. Bersebelah-sebelahan begitu. Dan kita tahu kan siapa pemiliknya ini kan. Ya kan? Indomaret ini kan kita tahu ujungnya Antoni Salim juga kan. Betapa raksasanya Pak Eri dia. Coba bayangkan Indomaret seluruh Indonesia, kita ambil Indomaret, dia bisa menyerap uang, ya kan? Dari rakyat-rakyat kecil itu berapa dia? Mungkin puluhan miliar, mungkin ratusan miliar Pak Eri. Seluruh Indonesia. Tiap hari ya. Tanpa pembatasan seperti itu Pak Eri. Ya kan, menurut saya ini memang akhirnya kita tahu Pak Eri. Toko-toko rakyat, toko-toko kelontong, toko-toko manisan bergelimpangan Pak Eri. Iya kan? Tutup itu banyak sekali Pak Eri. Di tempat saya di Palembang itu juga banyak yang sudah berguguran Pak Eri. Berdiri ini Indomaret, Alfamart, berdiri itu. Bukan lagi udah di jalan raya itu
udah berdempet-dempet Pak Eri, mengalahkan pom bensin. Ya kan? Mengalahkan pom bensin Pak Eri. Juga saya baru kemarin di Serang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani itu numpuk itu, deret itu seberang kiri seberang kanan. Kalau nggak bersebelahan pasti kiri kanan ya, kiri kanan. Dan bersebelahan itu ada Indomaret, ada Alfamaret. Kalau nggak seberangnya gitu ya. Seperti itu. Dan kadang-kadang bersebelahan itu Indomaret sama Indomaret. Iya makanya. Gitu loh. Dan menurut saya ini saya setuju betul. Dengan apa yang dikemukakan oleh mantan Bupati Batang ini. Dan dia tidak hanya omon-omon. Nah, itu yang penting itu. Itu penting. Dia tidak hanya omon-omon, pada waktu dia menjabat, dia bisa mengambil keputusan menurut keterangannya dia kan. Dia menjadi bupati di Batang dan dia keluarkan keputusan tiap kecamatannya boleh satu. Hanya satu gitu ya. Kalau saya bila perlu nggak ada. Dia andai pun boleh di tingkat kota dan kabupaten. Dan itu pun harus dibatasi. Biarlah tingkat kecamatan itu adalah real. Atau Indomaret itu menjadi distributor lah. Ya itu dong. Ya, kan ujungnya kan mereka juga Pak Eri. Iya. Dia udah menguasai. Jadi dia menguasai produknya, dia menguasai distributornya, dia menguasai lagi penjualan retailnya Pak Eri. Ini luar betul biasa. Raksasa gurita menyedot ini Pak Eri. Dan ini dibiarkan. Menurut saya berdosa kita Pak Eri. Ya, jadi kalau banyak korban ya. Iya, banyak sekali apa yang dikemukakan Yoyo. Terus Pak, kalau kita lihat pidatonya Pak Prabowo yang masalah dia betapa prihatinnya. Banyak apa namanya tekstil kita hancur. Kan sudah lama seperti itu. Kalau tekstil kita ini hancur ya, kalau dalam itu dia persoalan kita membuka keran impor sebesar-besarnya. Tekstil baju. Kita tidak mampu bersaing dengan produk-produk di Cina, Pak Eri. Bisa berjual baju kayak gini, Pak Eri, kita beli ini bisa 20.000, 30.000. Bagaimana ongkos, ya kan, HPP, produksi garmen kita. Itu kan garmen, yang menengah. Terus industri tekstil kita kan hancur. Dulu kan kita mengetahui, Pak Eri, di Bandung, Jawa Barat, itu kan industri tekstil kan. Rajanya di situ. Rajanya kita luar biasa dulu kan. Produk-produk kaos kita dan lain tumbang Pak Eri, ya kan. Terus di Ciampelas apa namanya? Ya Ciampelas kena. Terus pusat jin di Bandung tutup semua Pak Eri. Itu kita berarti membunuh, ya kan, industri-industri kita, membunuh nasib bangsa kita ke depan. Jadi saya menyetujui Pak Eri betul sangat nih jempol anggota DPR ini. Kalau bila perlu Pak Yoyo, lanjutkan langkah. Kita dukung. Bentuk angket, bentuk pansus. Itu wilayah Anda itu. Tadi udah bagus panggil. Tidak hanya Menteri UMKM. Si Maman Abdurrahman. Maman apa? Iya, Maman Abdurrahman. Maman Abdurrahman ya. Ya kan, dari Golkar. Menteri Perdagangan juga bisa. Juga seperti itu. Menteri Industri juga bisa dipanggil. Ini lintas Pak Eri. Betul. Semuanya seperti itu. Akhirnya di koordinator perekonomian. Iya. Nah, kita koordinator perekonomian. Oleh karena itu, dulu pernah mendengar dia terlempar dan berhenti jadi menteri. Tuh. Rahmat Gobel. Rahmat Gobel kasihan tuh, Menteri Perdagangan. Pada waktu isu dia mau menutup, ya kan, yang namanya supermarket modern, minimarket modern, atau toko-toko modern seperti itu. Serba ada modern ini. Itu Pak Eri. Terlempar dia. Dilempar. Iya. Berhenti dia jadi. Iya. Dan kalau kita lihat dari statementnya Yoyo tadi kan, di ujung bahkan dia dijemput. Iya kan? Bahkan dia dijemput, tapi ujungnya kan kelihatan dia tidak berhasil juga. Walaupun dalam skala dia berhasil untuk membatasi. Tapi bagaimana untuk yang selanjutnya? Ada tingkat kepedulian. Dia dibentuk kecamatan, tapi dia harus bertanggung jawab ini dan sebagainya. Yang itu gagal ya kan? Gagal, nggak mau. Tapi membatasi dia berhasil. Nggak mau. Kenapa tidak ada goodwill? Tidak ada political will, Pak Eri, dari pengambil keputusan di atas. Saya kira pidato Pak Prabowo yang kalau kita lihat pendekatan orang menyatakan sosialistik. Kalau saya tidak sosialistik, itu pendekatan Islami. Kan tidak boleh di dalam Al-Quran itu menyatakan rezeki atau pemutaran ekonomi itu hanya di sekitar itu. Sekitar di orang-orang tertentu, Pak Eri. Yang kita anggap dalam
bahasa sekarang disebut oligarki. Itu nggak boleh, dipusuin, bahkan diperangi. Seperti itu. Dan apalagi kalau kita masuki kan konsep ekonomi yang kita inginkan tidak juga seperti itu. Kita mendukung ini sama seperti itu, Pak Heri. Nah, kalau apakah tidak ada? Ada kebijakan, tapi masih bersifat lokal di Sumatera Barat. Kita senang. Di Sumatera Barat itu tidak ada, Pak Heri. Walaupun orang mata, karena orang Padang kan pedagang-pedagang semua. Enggak. Bukan masalahnya orang Sumatera Barat itu pedagang, tapi ada kebijakan negara hadir. Political will. Political will itu hadir, Pak Heri, di situ seperti itu. Betul. Ya kan? Terus ada juga, saya lupa, teman kita siapa, Pak Murjoko menyatakan, terus siapa? Ada juga di daerah ini yang di tingkat ada satu kabupaten juga melarang. Pak. Kulon Progo. Kulon Progo itu punya sendiri gitu. Ya gitu loh. Patut itu. Tapi soal kembali ke Pak Yoyo. Ini menarik, yang ex Bupati Batang ini di DPR ngomong sebagai anggota DPR, jumlahnya itu sekarang 22.456 gerai. Artinya kalau melihat angka ini angka sekarang ya. Sementara yang namanya Pak Yoyo menjadi Bupati Batang itu 2 periode yang lalu. Ya, mungkin ini saya mencoba angka ini di kabupatennya dia. Kabupaten dia, ya, artinya kalau 2 periode yang lalu. Berarti sekarang udah lebih lagi. Lebih lagi. Ya. Enggak, bukan. Ya, ini yang sekarang. Ya. Tapi waktu zaman dia memang betul 1 gerai 1 kecamatan. Ya. Nah, itu betul. Ya, dia dibatasi. Nah, pada waktu sebelumnya tidak dibatasi banyak. Iya. Nah, terus zaman dia jadi bupati dia batasi. Sekarang muncul lagi. 22.400. Bayangkan, Pak Heri. Gerai. Artinya kalau seluruh Indonesia udah berapa juta gerai yang ada, Pak Heri. Seperti itu. Kita nggak usah jauh-jauh nih di Jalan Matraman kita ini aja. Pojok sana ada Indomaret, ada Alfamaret, sebelah sini ada. Pojok sana ada, sebelah sana, seberang sana ada, seberang sini ada. Begitu banyak, Pak Heri. Mungkin di jalan ini aja, Jalan Matraman Raya ini aja, mungkin ada 20-an. Jangan lebih. Bisa jadi, betul. Ya. Itu baru di Jalan Matraman. Belum lagi. Yang di dalamnya. Belum yang di dalam. Jalan Pelmariam misalnya. Ya. Itulah banyak lagi. Kan? Di belakang kita sini. Betul. Memang apa namanya? Oleh karena itu menurut saya penting untuk mendata betul berapa yang sesungguhnya di seluruh Indonesia itu. Kita nggak punya database-nya, Pak Heri. Kita nggak punya, buta kita. Yang punya harusnya itu tercatat, Pak Heri, karena itu ada izinnya. Pasti ada di ada izin kan. Nah, oleh karena itu menurut saya DPR perlu ngambil langkah-langkah yang progresif revolusioner. Ya, satu pertanyaan terakhir. Apa namanya? Kalau bicara soal Indomaret ini kan misalnya tadi Kulon Progo atau Sumatera Barat. Bagaimana caranya di daerah lain tuh mencontoh itu gimana caranya political will-nya dari Prabowo atau saya kira perlu Pak Prabowo langsung ya gitu. Ya, Pak Prabowo atau paling tidak setidak-tidaknya mendelegasikan kewenangan itu kepada menteri yang terkait. Menteri Perdagangan atau menteri termasuk UMKM sehingga kalau tidak dibentuk dalam Perpres mungkin Permenteri ya, Permendak atau Permendagri macam-macam lah kayak itu izin. Iya, bisa. Atau juga surat edaran Menteri Dalam Negeri. Nah, itu. Bisa juga seperti satu kecamatan satu misalnya. Iya, paling ada ya. Dan dia di samping itu dia diberikan kewajiban. Atau dia tidak perlulah satu kecamatan. Dia menjadi tempat yang toko-toko kecil itu mengambil. Jadi dia tidak langsung. Jadi dealer gitu ya? Semacam dealer. Kalau mobil itu kan. Kenapa mobil bisa kan? Orang gas aja bisa kok. Ada yang namanya pengecer. Iya kan? Jadi mereka hanya boleh menjual tidak langsung. Menjual di minimarket atau supermarket yang dikelola orang-orang kampung. Nah, itu. Yang lama. Pedagang kelontong. Boleh deh. Jadi sebagai pusat grosir. Walaupun kita harus akui loh. Warung-warung Madura itu yang mungkin agak bersaing lah artinya yang bisa ngelawan Indomaret karena dia 24 jam. Yang Madura 24. Tempo hari kan pernah ada gila juga usulan-usulan di Bali ya. Supaya jangan sampai 24 warung ditutup gitu, jangan 24 buka gitu. Ya nggak mungkin lah, Madura nggak mungkin batas segitu. Nah, maksud saya kalau misalnya yang di Madura itu bukan di Bali ya? Di sini ada juga ada juga di sini artinya memang minta dibatasi supaya Indomaret sama Alfamart ini berkembang gitu. Iya. Jam bersaingnya sama gitu jam kalau saya tetap akan kalah Maduranya ya. Ya, karena larinya udah beda, Pak Heri. Ini nggak bisa.
satu lari maraton, satu lari sprint. Mereka udah lebih dahulu, udah besar, udah menjadi raksasa. Walaupun jam tayangnya kan walaupun itu nggak bisa, nggak akan kalah bersaing. Makanya kita nggak bisa membebaskan. Maka di situ harus ada intervensi negara. Ya, betul. Itu loh. Itulah gunanya. Kalau bebas kalah tetap dia berdekatan, dia bisa banting harga. Karena dia ada bagian dari produsen, dia bagian sumber. Dia bisa main di sini. Harga dijual 1.000, dia bisa jual 100. Orang lari ke sini, tutup di sana, baru dia bisa naikkan. Sama juga kayak jalur penerbangan kita kemarin kan. Iya. Pada waktu lihat aja perusahaan yang sekarang ini, yang menguasai jalur penerbangan kita ini, kelompoknya Lion Club, Lion, terus Batik dan macam-macam. Dulu kan jor-joran harga murah. Tapi kalau termasuk Garuda yang lainnya, ini dia bisa menentukan harga suka-sukanya. Hanya pemerintah memberikan batas bawah, batas atas. Yang menurut saya negara abai, negara tidak hadir, negara membiarkan rakyat mati, dan ada orang tumbuh menjadi raksasa besar. Oke, menarik sekali kalau kita bicara soal ekonomi rakyat ini, apalagi kaitannya dengan yang raksasa sama yang. Jadi saran kita Pak Eri ke Pak Yoyo, kita empati dan simpati, memberikan apresiasi. Anda betul-betul layak disebut menjadi anggota dewan. Saya belum dengar anggota dewan yang lainnya teriak-teriak. Ada yang teriak-teriak, tapi habis teriak-teriak 86. Jadi teriak-teriak hanya untuk meningkatkan nilai jual. Tapi Yoyo luar biasa. Ya. Mudah-mudahan konsisten terus ya sampai akhir masa jabatan masih terus keras terhadap artinya pembatasan gerai-gerai terutama Indomaret dan Alfamart lah yang kita nggak gerai-gerai modern. Artinya kita nggak bisa nutup-nutupin, memang udah real kan, fakta. Indomaret dan Alfamart. Saya minta juga ke Pak Antoni Salim, ya sudahlah Pak Antoni Salim, cobalah Anda berbagi juga lah kepada yang lain-lain. Jangan terlalu lah, nanti ujungnya kita tidak ingin kan kalau terjadi apa-apa, ya kan. Kita ketuk lah hatinya, udah stop lah. Ya, kalau bisa dilikuidasi lah. Itu, ya buatlah per kecamatan satu lah kayak gitu. Betul. Jangan semua jadi, jangan serakah dan rakus dan tamak seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHMH. Ya, kita tentunya berharap pemirsa sekalian, penonton selain keluarga besar Masyumi juga yang masyarakat umum terus menyaksikan acara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.